Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Kembali lagi pada pelajaran ilmu pengetahuan sosial bersama Ibu Anissa. Pada materi hari ini kita akan mempelajari mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN. Namun sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu yuk apa tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menganalisis pengertian kerjasama, faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara anggota ASEAN dengan benar. Yang kedua, menganalisis bentuk-bentuk kerjasama negara ASEAN dengan benar. Sudah siap untuk masuk ke materi? Jika sudah siap, kita langsung mulai masuk ke materi. Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota ASEAN. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kerjasama? Kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan atau tujuan bersama. Setidaknya ada dua faktor pendorong kerjasama. Yang pertama yaitu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam, dan yang kedua yaitu kesamaan dan perbedaan wilayah kondisi geografis. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Perbedaan sumber daya pangan juga melahirkan kerjasama. Sebagai contoh, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura, begitupun juga Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan kesamaan dan perbedaan wilayah kondisi geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Selain adanya faktor pendorong terbentuknya kerjasama, ada juga faktor penghambat kerjasama di kawasan ASEAN yang terdiri dari 4 faktor. Yang pertama yaitu perbedaan ideologi, yang kedua konflik dan peperangan, yang ketiga kebijakan protektif, yaitu kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Dan yang terakhir yaitu perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk kerjasama. Bentuk-bentuk kerjasama ini terdiri dari 4 bidang. Yang pertama yaitu bidang sosial dan budaya, yang kedua kerjasama di bidang ekonomi, yang ketiga kerjasama di bidang politik dan keamanan, dan yang terakhir adalah kerjasama pada bidang pendidikan. Untuk lebih jelasnya, di sini Ibu akan menjelaskan satu-satu mengenai bentuk-bentuk kerjasama. Yang pertama yaitu bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama antar negara-negara ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama dalam upaya mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Nah, di sini ada beberapa contoh bidang sosial dan budaya. Yang pertama yaitu pengembangan sumber daya manusia, pertukaran budaya dan seni, penyelenggaraan pesta olahraga, dan sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Berbagai bentuk kerjasama diwujudkan untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan antar negara-negara anggota ASEAN. Contoh bentuk kerjasama di bidang ekonomi yaitu AFTA, Koperasi ASEAN, serta penyediaan cadangan pangan. Bentuk kerjasama yang ketiga yaitu pada bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Contoh kerjasama di bidang keamanan adalah menyepakati adanya JOVAN, Traktat Persahabatan, serta kawasan bebas nuklir. Sedangkan di bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum atau disebut dengan ARF.
Bentuk kerjasama yang terakhir yaitu pada bidang pendidikan. Kerjasama di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Contoh kerjasama pada bidang pendidikan yaitu yang pertama ICT, yang kedua penawaran beasiswa pendidikan, dan yang terakhir Olimpiade. Nah, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Sebenarnya masih banyak lagi bentuk-bentuk atau contoh-contoh kerjasama di negara-negara ASEAN. Supaya kalian lebih paham lagi, silahkan pelajari kembali dengan mengerjakan evaluasi pada lembar kerja peserta didik yang akan Ibu kirim nanti. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Selamat belajar.